Lagi rame nih, di tengah bencana yang silih berganti menerjang sejumlah wilayah di Indonesia, ternyata disebut baru permulaan saja. Nggak cuma waspada, tapi masyarakat diminta juga siaga bencana hidrometeorologi yang datangnya dari udara, darat, hingga lautan. Kita diskusi soal ini. Banjir bandang yang mengepung Kabupaten Sukabumi masih menyisakan trauma. Ribuan rumah terendam, mobil-mobil hanyut terseret derasnya arus. Inilah kondisi banjir bandang di wilayah Sagaranten. Arus banjir yang datang tiba-tiba menyeret dan menghanyutkan sejumlah mobil. Mobil hati-hati, kenceng mobil ya, tarik. Hati-hati, Mobil yang nekat menerobos juga akhirnya terseret dan terguling. Hujan deras 3 hari berturut-turut membuat ribuan rumah terendam banjir. Sejumlah lokasi tertimbun longsor. Kalau data BPBD, ada 27 desa di 20 kecamatan yang terdampak. Cuaca ekstrim di Kabupaten Sukabumi dan daerah lain ternyata sudah diprediksi. BMKG meminta masyarakat tidak hanya waspada, tapi juga siaga bencana hidrometeorologi. Jadi yang terjadi saat ini, mohon maaf, itu bagian dari awal dan akan kecenderungannya semakin meningkat menjelang akhir tahun dan berlanjut puncak musim hujan, terutama sebagian besar di bulan Januari, Februari. Namun di bulan Desember menjelang akhir tahun, di beberapa wilayah sudah mengalami puncak musim hujan. Poinnya adalah kita tetap terus, bahkan tidak hanya waspada, tapi siaga bencana hidrometeorologi akibat dari peningkatan intensitas curah hujan. Ternyata bencana yang silih berganti menerjang ini, kata BMKG, baru permulaan saja. Puncak musim hujan bakal dimulai Desember ini hingga bulan Februari mendatang. Terus apa sih bencana hidrometeorologi? Ini adalah fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer atau meteorologi di air atau hidrologi dan di lautan atau oseanografi. Penyebabnya aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, angin hingga kelembapan. Dampaknya kekeringan, banjir, badai, longsor, puting beliung hingga gelombang tinggi. Bukan cuma faktor alam aja sih yang jadi pemicu bencana perubahan iklim terjadi. Sebagian akibat ulah manusia sendiri. Alam itu sudah melakukan upaya pencegahan, ya. Itulah kenapa daerah-daerah mana saja yang tidak boleh dibangun, daerah-daerah mana yang merupakan lokasi alamnya berupaya ya untuk melakukan penyerapan, kemudian memitigasi bencana. Itu sebenarnya tidak boleh dibangun, tidak boleh dikembangkan. Kesalahan dimulai pada saat tadi perubahan tata ruangnya. Tata ruang ini kan tujuannya untuk melindungi sebenarnya. Bahkan sudah dijadikan daerah konservasi, misalnya daerah hutan lindung gitu. Begitu tata ruangnya berubah, fungsi peruntukannya berubah, bencana itu tinggal menunggu. Dan itu tidak hanya terjadi di Sukabumi dan wilayah Banten secara umum ya. Bisa dikatakan hampir seluruh wilayah di Indonesia, lokasi-lokasi yang terjadi bencana hidrometeorologi ini selalu dimulai dari dua hal tadi. Perubahan fungsi peruntukannya dan ketidakpatuhan terhadap tata ruang. Nah loh, kalau udah kayak gitu gimana? Jadi jangan cuma diem aja. Kita juga harus ikut berperan serta mencegah terjadinya bencana. Dimulai dari hal-hal paling kecil dulu deh. Misal tanam pohon. Nah kalau masih dirasa terlalu besar, bisa aja kita tidak membuang sampah secara sembarangan. Simple kan? Apapun bisa berkontribusi menjaga alam ini. Kita lanjut diskusi di kolom komentar.